Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Banjar atau yang mewakili Bapak Abu, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Banjar. Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa bersilaturahmi untuk menimba ilmu di sini. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita selalu aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, kami akan mendiseminasikan budaya positif di SD Negeri 2 Banjar. Kami akan membacakan untuk susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili, kemudian yang ketiga penyampaian materi penerapan budaya positif di sekolah, yang keempat umpan balik konstruktif, yang kelima penutup. Mari sebelum kita mulai atau masuk ke acara, kita buka acara pada kesempatan ini dengan bacaan sekolah bersama-sama. Untuk acara yang kedua, sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili Bapak Bruno Barmono dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf CU SD Negeri 2 Banjar yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Izinkan kami mewakili Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan hari ini berhalangan hadir karena ada acara K3S. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya di siang hari ini kita masih bisa bermuajah berkumpul untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif untuk mensukseskan kegiatan CGP dari Ibu Widi. Tak lupa salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pada yang di saat yang nanti kita mendapat sahabatnya. Mewakili Ibu Kepala Sekolah, tentunya sekolah ini merasa bangga ketika ada guru di SD Negeri 2 Banjar yang mengikuti program guru penggerak angkatan 8. Bahwasanya salah satu parameternya adalah sekolah kita berperan aktif dalam mengikuti program yang dicanangkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah kegiatannya di hari ini diseminasi budaya positif yang di dalamnya barangkali dari judul Bapak Ibu semuanya sudah tahu, budaya positif itu di kurikulum Merdeka sangat ditekankan. Kenapa? Perlu disadari atau tidak, zaman era sekarang anak sudah dalam fase di luar kontrol. Kenapa? Satu, orang tuanya bekerja. Pendidik utama di rumah disibukkan dengan pekerjaan. Yang kedua, akses ke dunia luar berbeda dengan era kita dulu. Nonton TV saja seminggu sekali. Sekarang anak bisa meniru dalam berbagai hal melalui gadget. Kok bisa? Ya orang tuanya bekerja, yang penting anaknya anteng di rumah. Nah, sebagai tugas guru, kita harus menanamkan budaya-budaya positif agar anak tidak kebablasan. Begitu ya Bu Widya. Nanti apa budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah kita akan dijelaskan oleh Bu Widya sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Harapannya nanti semua Bapak Ibu semuanya berkenan untuk mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, sehingga apa yang disampaikan Bu Widi
ilmu yang disampaikan di sini dapat terserap dan dapat diimplementasikan di sekolah kita. Tujuannya apa? Yaitu adalah kita memiliki siswa yang memiliki karakter budaya positif yang tidak hanya di sebuah pampangan pamflet pajangan di kelas, tapi anak juga bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari di sekolah maupun di rumah. Harapannya seperti itu. Nah, tugas kita tidak mudah Bapak Ibu, karena masa depan bangsa kita ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Maka mari kita lakukan tugas kita sebagai guru dengan baik, ikhlas. Insya Allah kelak ada anak didik kita yang akan menaik tangan kita ke surga. Insya Allah, yakinkan saja ini. Karena kita tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah yang akan membawa kita ke surga nanti. Bisa jadi anak didik kita menjadi anak yang solehah, menjadi yang sukses, menarik kita ke surga. Jadi mari kita sukseskan kegiatan ini dengan baik dan kita tanamkan dan kita tularkan kepada anak didik kita. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Purnomo Purnomo yang mewakili Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Banjar. Selanjutnya izinkan saya memaparkan untuk diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Banjar. Yang acara selanjutnya yaitu penyampaian materi penerapan budaya positif di sekolah. Izinkan kami perkenalan dulu. Ini saya perkenalkan untuk fasilitator kami, yaitu Bu Elviana. Kemudian ada PP kami, yaitu Bu Ubik Aimana MPD. Yang ketiga saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Desdiana Vidya Prasti. Kemudian tadi sudah kita buka acaranya. Kemudian yang kedua, latar belakang dari kegiatan diseminasi ini yaitu budaya positif itu adalah keyakinan yang dinilai, yang disepakati, yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu yang lama. Nah, budaya positif ini dapat diterapkan dalam pembuatan keyakinan kelas agar di sini siswa itu bisa terlibat dan bertanggung jawab secara langsung dalam menjalankan disiplin tersebut. Kemudian kemungkinan di sini itu guru belum menerapkan dalam penyelesaian masalah menggunakan strategi restitusi. Nah, terus kemudian latar belakang dari diseminasi ini yaitu seringkali guru masih menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, bahkan menjadi teman. Kemudian agar terjadi perubahan positif nantinya di sekolah kita, maka perlu adanya kolaborasi dengan warga sekolah semua. Maka dari itu kami melaksanakan diseminasi budaya positif. Kemudian tujuannya dan kami melakukan aksi nyata untuk diseminasi yaitu murid nanti akan merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin. Jadi tidak dengan rasa terpaksa, namun sudah ada rasa tanggung jawab dari dalam diri. Kemudian yang kedua, murid nanti akan merasakan bahwa proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka akan lebih kuat ketika kembali kepada teman-temannya atau kepada kelompoknya. Jadi tidak hanya sekedar dia menaati semua disiplin di sekolah, tapi dalam bentuk negatif. Kemudian kita sedikit, sekarang Bapak Ibu Guru berdiri sebelum kita memulai penyampaian materinya. Kita briefing dulu. Sekarang coba ibu-ibu bawa tunjukkan tangan kanan, jadi tunjuknya seperti ini. Kemudian untuk tangan kirinya mengepal. Nah, silakan berjejer mungkin. Oh, Pak. Jangan bawa politik ya. Tidak. Ini hanya sedikit. Oke. Mungkin
mungkin Pak Nobo nanti tidak ada temannya bisa dia mungkin bisa bergeser sedikit di sini atau bisa di sebelahnya Bu Lucy. Oke. Kata kuncinya itu nanti saya pernah boleh tiga nama sini ada Dini, Dana, dan Dodono. Dini, Dana, Dodono. Nah nanti kalau misalnya saya sedang bercerita, kemudian saya yang menyebut ada nama Dodono, silakan tanpa jawaban penunjuknya termasuk siapa. Nah, yang biasanya cepet-cepetan membuat jangan sampai kata oke siap. Tidak teman yang membagikan sendiri. Oke, baik Ibu siap. Ada Dini, Dana, Dodono. Nanti kata kunci di sini Dodono, ya. Baik. Betul. Kalau saya benar-benar nama Dodono langsung sama sekolah tahu tentang tujuh temannya. Ini. Sesuai nama pakai pantangan langsung tangan yang sebelumnya, tangan kirinya, iya betul. Kalau tangan betul saya sebenarnya ini yang jadi pertama. Boleh ke kiri, boleh ke kanan. Iya betul. Siap Ibu. Ya, siap Ibu. Pada sesuatu hari ini, ayah sedang mencuci mobil. Kemudian ayah meminta Didi untuk mengambilkan nama Didi tidak mau. Ayahnya yang mengambil itu Dana. Dia mengambilkan alat untuk ayahnya. Kemudian Dana segera memanggil Didi agar meminta maaf kepada ayahnya. Nah, ayah kemudian membutuhkan kasih sayang. Dia memanggil Dodono. Kemudian ember diletakkan di sebelah mobil. Setelah embernya terisi dengan air, ayah memanggil Dono lagi. Salah kali ini. Terima kasih untuk tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk kembali. Iya, itu sekedar untuk merefleksikan pikiran kita di Bapak Ibu. Kemudian kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama nanti yang akan kami bahas adalah disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, guru, dan segitiga restitusi. Materi yang pertama yaitu perubahan paradigma. Di sini kita kami menggunakan kepalan tangan, ya sebuah kepalan tangan di sini. Di mana di sini ada Anda dan teman Anda di sebelah, ya. Nah itu kemudian sekarang Anda atau Bapak Ibu guru mengambil satu carik kertas sedikit saja. Kemudian salah satunya masukkan ke dalam kepalan tangan sebelah kanan boleh. Nah, ya di sebelah kanan. Yang satu teman A. Kemudian teman yang
B akan mencoba membuka kepala tangan Anda, kepala tangan Bapak Ibu, agar bisa membuka dengan cara membujuk atau merebut, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja. Yang penting bisa membuka kepala tangan. Nah, sekarang yang duduk di sebelah kanan berarti yang A. Yang duduk di sebelah kiri berarti yang B. Berarti yang akan merebut yang B. Ya, betul. Yang mengepal tangan yang A. Sudah siap? Siap. Sekarang coba Anda atau Bapak Ibu sebagai yang B, sekarang coba membuka kepala tangan teman Anda. Silakan, bisa dengan merayu, membujuk, atau dengan secara paksa boleh. Coba sekarang lakukan. Kita hitung sampai 10 ya, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, selesai. Ada yang terbuka tadi? Ada, Bu Ima terbuka. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, berarti ada yang terbuka, ada yang tidak. Coba Bu Lucy tadi, kenapa kok kepala tangannya Bunda bisa terbuka? Dibantu kan? Jadi kalau menurut saya sih karena saya sih tidak mengancam ya Bu. Mungkin karena dengan kekuatan super, jadi bisa membuka genggaman tangannya Bu Ima. Sama saja berarti artinya Memaksa. Iya, memaksa. Tapi memaksa secara halus tadi. Oke. Memaksa tapi dengan kekuatan super ya. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya kenapa kok tadi ternyata jawabannya ketika terjadi tadi perebutan ternyata jawabannya ada yang bersedia membuka tadi Bu Ima, tapi karena memang memaksa ya Bu Lucy tadi memaksa dengan kekuatan super. Kemudian ada yang tetap dengan genggamannya. Kenapa ini? Coba salah satu. Bu Lina mungkin. Kenapa kok sudah? Mungkin Bu Rosi membujuk ya, tapi tetap tidak bisa membuka. Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa Anda mempertahankan? Apa ya? Tidak mau miliknya itu. Tidak mau miliknya direbut sama yang lain. Saya boleh milik saya tidak boleh ya diminta orang lain. Nah, ini yang terjadi pada murid kita Ibu, terjadi pada guru dan murid kita. Ketika kita seorang guru mempunyai ilusi dalam kontrol bahwa kita kepengennya mengontrol murid kita, ya tidak. Pokoknya dengan bujukan, dengan ancaman, paksaan, yang penting kita bisa mengontrol murid kita. Tapi itu sebenarnya sebuah ilusi. Ilusi apa? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksakan murid ketika ingin berbuat sesuatu jika murid itu memilih untuk tidak melakukannya. Nah, seperti Bu Lina tadi, kalau Bu Lina tidak mau berarti ya memang tidak mau, ya tidak bisa dipaksa dengan apapun. Kemudian hal itu para murid itu sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kalau tidak mau ya tidak mau. Kalau mau seperti Bu Lina ya membuka, walaupun memang dengan paksaan tadi. Ya. Terus kemudian di sini teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Walaupun seorang murid tidak suka bahwa tadi kepala tangannya dibuat, tapi karena memang dipaksa jadi dibuka seperti itu. Kemudian teori kontrol yang kedua, ilusinya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan, nah ini bujukan.
secara halus tapi mengontrol tetap ya. Dalam bentuk kontrol itu segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah ini dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Mungkin pada waktunya terbujuk tapi lama-lama akan menyadari. Nah itu bisa murid tersebut itu menjadi tergantung pada pendapat sang guru dalam berusaha. Kemudian ilusi yang ketiga itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya ada guru yang selalu membuat muridnya merasa bersalah. Nah ini menggunakan kritik merasa bersalah dalam mengontrol muridnya. Ada yang pernah seperti itu. Jadi ayolah kalau tidak melakukan bagaimana misalnya dengan pembuat rasa bersalah kepada seorang anak. Kemudian ilusi yang selanjutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita menganggap bahwa kita orang dewasa, berarti kita bisa memaksa seorang murid, anak seperti itu. Lalu siapakah yang memegang kontrol sesungguhnya? Coba dari seperti kepala tangan itu sebenarnya siapa sih yang memegang kontrol? Siapa? Diri sendiri. Pintar sekali Bapak Ibu. Jawabannya tentu saja kita sendiri ya, mengontrol mau membuka tangan atau tidak kita yang putuskan. Kita yang harus mengontrol kepada diri kepala tangan kita, apakah kita mau membuka atau menutup kepala itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Nah ini kemudian kita lanjut disiplin positif. Nah kemudian dari teori tersebut kita ketahui bahwa adanya teori kontrol berarti kita harus menerapkan yang namanya disiplin positif yang merupakan pendekatan untuk mendidik anak untuk melakukan kontrol diri. Ya, mengontrol diri, menguasai diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah ini seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka sudah bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nah kita sebagai guru pendidik itu harus menciptakan anak yang memiliki disiplin positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan dan bisa memiliki motivasi intrinsik atau motivasi pada dalam dirinya, bukan karena paksaan seperti tadi atau ujian atau dengan hukuman. Kemudian untuk materi yang kedua dari teori tadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Nah coba, mengapa kita berperilaku? Coba misalnya, mengapa kok kita harus berangkat lebih gasih misalnya, atau kita pulangnya menunggu jam waktu pulang. Kenapa seperti itu? Melatih kedisiplinan. Ada lagi, atau kita mau mengharapkan sesuatu, biasanya seperti apa? Atau seorang murid, kenapa seorang murid jam 7 pagi harus datang ke sini? Kenapa kalau ada seorang murid yang jam 7 pagi belum datang? Tanggung jawab. Oke. Itu perilaku. Yang kedua, coba, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Pernah? Tapi dengan terpaksa. Misalnya, jadi sebenarnya saya tidak menginginkan itu, tapi karena ingin membuat orang lain tersenyum, jadi saya melakukan itu. Pernah gitu. Nah kemudian seperti untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang, pernah gitu. Nah kemudian ini hanya sebuah pertanyaan pemantik nih.
Kemudian di sini dalam Dian Wilson itu dalam bukunya Restructuring School Discipline itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi dalam diri manusia ketika mereka berperilaku. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini misalnya itu biasanya ada orang yang berperilaku untuk menghindari hukuman. Wah, saya mau berangkat lebih pagi, takutnya nanti ibu kepala sekolah memberikan sanksi atau memberikan hukuman. Nah ini berarti ada motivasi karena ada menghindari hukuman. Kemudian yang kedua ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, saya aktif karena ingin mendapatkan penghargaan, mendapatkan sebuah imbalan pujian. Nah, ini motivasi yang kedua. Kemudian yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini seseorang itu melakukan berperilaku atau melakukan sesuatu itu karena mereka ingin menjadi diri sendiri yang mereka inginkan dan percaya kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, kira-kira dari 3 teori motivasi tersebut mana yang menurut Bapak Ibu yang paling ideal? Tidak ada sebenarnya. Setiap manusia pasti memiliki motivasi, gitu. 3-tiganya sudah pernah kita lalui. Nah, itulah motivasi berperilaku. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sudah sesuatu yang harus terjadi. Nah, ini di dalam hukuman dan penghargaan di materi yang ketiga. Kalau tadi di teori motivasi ketiga-tiganya pasti sudah mengalami proses itu. Kemudian di dalam hukuman dan penghargaan ini dalam menjalankan segala sesuatu keyakinan itu, bila ada suatu pelanggaran tentunya sudah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian tindakan terhadap suatu pelanggaran itu pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, sekarang memang biasanya seperti itu, masih diterapkan seperti itu. Jadi kalau ada suatu pelanggaran pasti menerapkan hukuman dan konsekuensi. Itulah yang perlu kita ubah. Kemudian dalam pembahasan ini kita akan mengenalkan program yang namanya disiplin positif atau yang dinamakan restitusi. Nah, sekarang begitu tentang hukuman dan penghargaan. Kita telah dulu untuk hukuman atau konsekuensi. Sekarang di sini ada beberapa perilaku yang dilakukan. Nah, di sini kita akan mencari tahu ini sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi. Nah, nanti kita akan tahu bedanya. Nah, coba yang pertama, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Mari kita lihat apakah jawaban Bapak Ibu benar. Nah, ini yang pertama dari
Yang kedua, push up berarti hukuman. Yang ketiga, konsekuensi. Yang keempat, hukuman. Yang kelima, hukuman. Yang keenam, hukuman. Yang keenam, konsekuensi. Betul semua ibu bapak-bapak. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, jadi sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kira-kira apa bedanya? Bedanya apa? Nah, ini yang ditayangkan di layar. Bedanya, kalau hukuman sifatnya tidak terencana, jadi tiba-tiba karena ada suatu kejadian, tiba-tiba melakukan hukuman. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi. Yang ketiga, murid tidak dilibatkan, jadi hanya bersifat guru saja yang memberikan. Yang keempat, bersifat sama, jadi ada guru yang menguasai di sini. Terus berupa fisik atau psikis. Kalau yang fisik yang mana tadi? Push up, ya betul, berjemur. Betul. Kalau contohnya psikis yang bagaimana? Dengan kata-kata, betul. Dengan kata-kata menyindir yang menyakitkan, ya, yang membuat malu, ya, mungkin di depan teman-temannya, di depan orang, itu termasuk hukuman. Ya, hukuman yang psikis sifatnya. Jadi sebenarnya kita tidak hanya seorang guru, jadi penerapan budaya positif tidak hanya seorang guru kepada murid, namun atasan kepada bawahan juga, atau kepala sekolah terhadap guru-guru juga. Kemudian konsekuensi yang kedua, konsekuensi ini ciri-cirinya terencana, sudah disepakati, ada kesepakatan, sudah direncanakan bahwa kalau coret-coret ya harus dibersihkan. Nah, itu konsekuensi, ada terencana, dibuat dulu dengan murid, sudah dibuat dengan murid, sudah tahu sebelumnya, serta konsekuensinya apa sudah tahu. Misal kalau tadi coret-coret harus dibersihkan, menumpahkan air di lantai harus dipel misalnya. Diberikan berdasarkan data yang diukur, berapa kali sudah melakukan pelanggaran misalnya. Pokoknya kalau 3 kali tidak mengerjakan PR, dihukum apa misalnya. Nah, ini ada ukurannya. Kemudian guru selalu memonitor murid. Nah, ini dimonitor terus seperti CCTV. Kemudian yang terakhir, murid tetap dibuat tidak nyaman karena adanya konsekuensi ini. Nah, ini selanjutnya yaitu penghargaan. Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, kita pikir itu sebuah penghargaan yang luar biasa kepada anak. Tapi ternyata penghargaan itu juga sama tidak baiknya dengan hukuman atau konsekuensi. Kenapa? Karena di sini ada istilah dihukum oleh penghargaan. Nah, kenapa di sini ciri-cirinya ini efektif untuk jangka pendek, tapi tidak untuk jangka panjang. Mungkin pas pada waktu itu merasa bangga karena bisa menjawab pertanyaan dengan benar, kemudian diberi hadiah. Mungkin dalam jangka waktu itu merasa bangga, senang, tapi untuk dalam jangka panjang nantinya yang diharapkan murid itu justru malah penghargaannya, bukan pembelajarannya, seperti itu. Ini tidak efektif untuk jangka panjangnya, tidak efektif dilakukan untuk jangka panjang. Ini membuat ketergantungan karena tidak menyadari tindakan baik itu. Misalnya anak sebenarnya sudah bisa membaca dengan prosesnya membaca, sudah bisa, tapi kok diberi hadiah. Nah, padahal sebuah proses itu sudah menjadi hadiah tersendiri bagi anak. Nah, akhirnya ketika anak sudah menyadari proses itu, tapi malah diberi hadiah, malah dia akan fokusnya terhadap penghargaan tersebut, hadiah tersebut. Nah, ini yang kedua, merusak hubungan. Kenapa? Yang tidak mendapatkan penghargaan akan timbul rasa iri dan berhenti mencoba. Paling itu nanti yang dapat, yang bisa jawab, saya nanti tidak bisa. Akhirnya mereka akan berhenti mencoba. Terus kemudian yang ketiga, mengurangi ketepatan.
lebih banyak membuat kesalahan karena hanya mengharapkan sebuah penghargaan saja. Terus kemudian menurunkan kualitas, berhenti berkembang, kualitasnya akan berhenti. Kemudian mematikan kreativitas juga. Kemudian selanjutnya menghukum. Nah ini penghargaan itu sebenarnya menghukum karena tidak mendapat penghargaan, menghukum bagi yang tidak dapat penghargaan. Kemudian merusak motivasi dalam diri atau intrinsik yang seperti tadi. Jadi ketika sudah bisa membaca mau diberi hadiah, jadi merusak motivasinya dalam dirinya. Yang tadinya berusaha memang sesuai keyakinan bisa, malah menjadi rusak motivasi dirinya. Nah ini baik yang tadi penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ketiga-tiganya ini merupakan cara mengontrol perilaku yang menghancurkan. Kemudian tindakan memberikan penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ya, jadi kalau menurut kita baik, ternyata itu sama saja menghukum. Kemudian cara yang terbaik yaitu dengan melakukan restitusi, yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, sebelum kita bicara restitusi, kita ada bentuk program kebajikan atau apresiasinya. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu perlu diingat ada beberapa hal. Yaitu yang pertama, beri seorang murid itu pengakuan secara khusus, kemudian secara pribadi juga, terus pengakuan kepada murid secara bergantian. Tidak seperti penghargaan tadi, siapa yang bisa menjawab nanti diberi penghargaan, yang tidak menjawab nanti bagaimana. Nah itu jadi ada pergantian, diberikan semuanya pengakuan semuanya kepada semua murid. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, jangan hanya pada waktu itu saja, tapi secara konsisten. Kemudian fokusnya kita itu fokus pada proses, bukan pada hasilnya, tapi prosesnya. Ya. Nah, ini bentuk program kebajikannya. Nah, di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan kepada murid. Nah, misalnya ada seorang murid kemarin, Bu Guru bicara kepada seorang murid itu, kemarin saya perhatikan rasa empati besar sekali pada saat mau murid yang baru di kelas kita. Nah, itu juga sebuah pengakuan kepada seorang murid. Jadi tidak hanya anak yang bisa menjawab dengan benar atau anak yang berprestasi, tapi setiap anak punya kelebihannya masing-masing yang patut kita beri pengakuan. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini juga bentuk pengakuan. Ya. Terus yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Nah, pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini juga sebuah pengakuan. Jadi hal terkecil apapun buatlah pengakuan kepada masing-masing murid. Ya. Nah, ini contohnya. Kemudian selanjutnya, selanjutnya bagaimana kita menerapkan budaya positif yang baik dengan cara restitusi, menerapkan restitusi atau pendekatan atau yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, tapi dengan tidak secara terpaksa, dengan ada keyakinan sehingga mereka itu bisa kembali kepada kelompoknya, kembali kepada teman-temannya secara lebih kuat lagi. Nah, ini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi akan sebuah permasalahan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang dia inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini sebuah restitusi. Ciri-cirinya, restitusi itu sebuah pilihan. Yang kedua, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kalau tadi ada konsekuensi kan menebus nih. Kalau coret-coret
harus ditebus dengan dibersihkan. Tapi kalau di sini lebih kepada kesadaran, lebih pada kesadaran, belajar dari kesalahan. Terus kemudian memperbaiki hubungan untuk mengevaluasi tindakan terhadap orang lain. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi di sini tidak ada paksaan. Menciptakan kondisi bagi murid untuk menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Bukan mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi. Kemudian menuntut untuk melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan dan keyakinan yang diinginkan. Dan yang lain mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena setiap anak melakukan suatu pelanggaran pasti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, kemudian menguatkan. Restitusi itu menguatkan, karena bisa belajar dari kesalahan. Kemudian fokus pada karakter sehingga murid menyadari akan menjadi orang seperti apa nantinya. Terus kemudian fokusnya pada solusi, tidak mencari siapa yang salah, tapi fokus menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian yang lain mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, agar bisa menjadi karakter yang lebih kuat lagi. Nah, selanjutnya ini salah satu budaya positif juga yang diterapkan selain menerapkan restitusi, yaitu membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan? Nah, keyakinan ini nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Terus kemudian apa peran di sini? Perannya itu mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan cara membuat kesepakatan antara guru dan murid. Mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan kesepakatan, kata kesepakatan. Namun di sini lebih dipahamkan untuk istilah keyakinan kelas. Nah, ini bagaimana cara pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Di sini berupa pernyataan universal yang bersifat positif. Kemudian tidak terlalu banyak, kalimatnya itu tidak terlalu banyak agar mudah diingat, dipahami oleh murid atau kita semua. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Terus semua warga itu hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini prosedurnya. Ini sudah saya terapkan di kelas. Kebetulan ini kan masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini tepat sekali untuk dilakukan di awal kelas. Itu membuat keyakinan kelas. Kalau mungkin Bapak Ibu guru mengenalnya dengan kesepakatan kelas, tapi lebih baik lagi misal diubah menjadi keyakinan kelas. Bagaimana cara menerapkannya? Yang pertama prosedurnya yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kalau saya pertama membuat curah pendapatnya itu anak itu supaya menuliskan peraturan-peraturan kelas. Jadi ada peraturan-peraturan kelas yang sudah mereka kenal. Misal peraturan kelas contohnya apa? Misalnya Bu Rosi, misal peraturan kelas contohnya tepat waktu. Berangkat tepat waktu. Apalagi Bu Ina? Berpakaian sesuai dengan hari. Berpakaian sesuai dengan hari. Apalagi Bu Ima? menaati peraturan kelas. Menaati peraturan kelas. Peraturan yang contohnya Jadwal tiket. oh, menaati jadwal tiket. Bu Keti? Ikut melaksanakan upacara. Ikut melaksanakan upacara.
berbicara dengan sopan. Berbicara dengan sopan. Nah, itu sebuah peraturan kelas. Ada yang bersifat negatif, contohnya Pak Prabowo. Kenapa negatif ke saya? Roman negatif. Bisa positif ibu. Oh ya betul. Ibu selalu. Untuk negatif yang sangat umum kita laksanakan di sekolah adalah tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Ada kecenderungan kata-kata tidak. Ada kata tidak. Ya, di sini Bapak Ibu guru sudah hebat, sudah menyusun kata-katanya sudah positif. Jadi dari yang disebutkan oleh ibu sudah positif. Maka kenapa saya tadi meminta Pak Prabowo yang negatif? Karena anak itu biasa mengenal dengan kata negatif. Apa sih yang ada di kelas? Biasanya kan anak tidak boleh terlambat, Bu. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh mencontek, betul Siti. Tidak boleh membuli teman. Nah, itu kata-kata yang dikenal murid. Kalau tadi saya tanyakan kepada ibu-ibu semua sudah positif. Tapi kalau saya tanyakan kepada anak-anak, munculnya kalimat seperti itu. Nah, maka saya ke anak-anak coba tempelkan di papan tulis peraturan-peraturan kelas. Munculnya kata-kata seperti itu. Nah, setelah curah pendapat itu munculkan peraturan kelas, kemudian saya mengajak murid-murid untuk mengubah kata-kata peraturan sekolah tersebut ke dalam kalimat positif. Contoh, tidak membuang sampah sembarangan. Berarti kalimat positifnya apa Ibu? Buang sampah tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Pada tempatnya. Tidak mencontek tadi diubah menjadi kerjakan sendiri. Iya. Nah itu berarti boleh kerjakan dengan percaya diri. Begitu ya. Bisa. Ya bisa. Ini diuraikan secara sendiri-sendiri bisa. Nah itu yang saya ajak kepada murid-murid. Jadi surah-surah pendapat ubah kalimat positif menjadi kalimat positif. Setelah mencatat semua masukan, kemudian kita susun keyakinan kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah ini contohnya, kalau di layar contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor, menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Anak kan biasa memandang kata jangan dan tidak. Okay. Kemudian setelah sudah curah pendapat, sudah diubah menjadi kalimat positif, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi dilihat kembali. Nah, setelah dilihat kembali, saya setelah ada perubahan kalimat positif, kemudian melakukan tinjauan tentang nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu apa saja? Keselamatan, keamanan, kebersihan, jujur. Ya. Seperti tadi misal sudah diubah menjadi kalimat positif, apa tadi? Membuang sampah pada tempatnya. Berarti nilai kebajikannya apa, Nana? Nilai kebajikannya kebersihan. Terus kemudian ini berjalanlah di kelas atau koridor. Berarti nilai kebajikannya apa? Tidak boleh lari. Ya biar apa? Biar selamat. Berarti keselamatan. Betul sekali Bu Lina. Nilainya keselamatan. Kenapa harus berjalan? Ya supaya selamat, tidak bertabrakan dengan temannya. Nah kemudian tadi mengerjakan soal dengan percaya diri. Berarti kan itu kata lain dari negatif tadi yang sudah diubah dari negatif lagi, tidak boleh mencontek. Berarti ada nilai apa itu kebajikannya? Mengerjakan dengan
mandiri secara sendiri, mengajarkan percaya diri. Jadi itu nilai apa? Berarti tidak boleh, tidak tengok-tengok, tidak apa, percaya diri bisa, atau jujur karena hasil kerjanya sendiri. Nah kemudian setelah sudah nilai kebajikannya, kemudian diberi gambaran perilaku keyakinan kelas. Nah tadi berarti kalau tadi sudah ada nilai kebajikan kebersihan, keyakinan kelasnya apa? Berarti apa? Gunakan kata yang singkat, sederhana, mudah diingat. Apa? Menjadi apa coba? Kalau tadi kan membuang sampah pada tempatnya, nilai kebajikannya kebersihan. Gambaran keyakinannya apa? Nah, jagalah kebersihan. Atau bisa dengan kalimat luar perintah berarti menjaga kebersihan. Kalau ini luas sekali, menjaga kebersihan berarti apa? Menjaga kebersihannya bisa ada sampah dibuang atau ada papan tulis kotor dihapus. Nah ini kan luas. Kemudian setelah sudah ada gambaran, misalnya ada saling menghormati, itu contoh-contoh keyakinan kelas. Menjaga kebersihan, saling menghormati, peduli dengan teman, saling membantu. Jadi kata-katanya tidak terlalu panjang tapi mudah diingat. Nah, tidak seperti peraturan kelas yang tadi awal curah mendapat, lebih singkat tapi meyakinkan pada diri sendiri. Kemudian setelah sudah ada gambaran keyakinan kelas sudah capai, kemudian ada proses persetujuan. Nah ini keyakinan kelasnya sudah seperti ini, setuju atau tidak semuanya, atau masih ada yang perlu ditambahkan. Kalau sudah setuju, sudah mendapat persetujuan, kemudian ada proses penandatanganan. Ditandatangani oleh siapa? Semuanya. Nah semuanya ditandatangani muter dalam keyakinan tersebut. Nah kalau setelah dicetak, kemudian dipublikasikan. Yang ternyata publikasikannya di mana? Apakah harus ke YouTube atau ke media? Tidak harus. Tapi publikasi di sini itu ditempel di dinding maksudnya. Nah, untuk mengingatkan keyakinan kelas kita kepada semuanya seperti itu. Itu prosedur keyakinan kelas. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini kalau kelas 1 nih, kalimatnya masih sederhana, masih memahamkan kepada kelas 1. Setiap anggota kelas perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, merasa aman. Ini kok lanjut ya? Sebentar. Nah ini contoh keyakinan kelas 5. Sudah kalimatnya sudah lebih tinggi, sudah meningkat dari kelas 1. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta bermiliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas. Terus kemudian senantiasa membantu. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Nah, selanjutnya setiap murid dalam misal dalam keyakinan kelas itu ada murid yang melakukan pelanggaran. Kalau ada murid yang melakukan pelanggaran, pasti ada suatu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari seorang murid tersebut. Nah, makanya kita perlu balik lagi ke keyakinan kelas kalau ada yang melanggar. Namun kita perlu tahu kenapa pelanggaran itu bisa terjadi. Karena ada sesuatu yang mereka butuhkan. Nah ini makanya kita akan belajar untuk kita sharing ya. Sharing di sini bukan saya yang lebih tahu atau lebih paham, bukan, tapi saya di sini sharing nih. Yaitu kebutuhan dasar manusia.
ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Ini ada 5. Nah, sekarang coba, misalnya ada seorang murid, itu dia pada saat istirahat, itu dia membawa bekal sama, tapi kok dia merebut bekalnya temannya. Kira-kira ada kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Coba tebak Bapak Ibu. Apa? Ada? Apa coba? Kira-kira apa? Ada seorang murid ketika istirahat dia sudah membawa bekal, namun dia ternyata merebut punyanya teman. Jadi dia membutuhkan apa sebenarnya? Ayo, kesenangan. Alasannya apa begini? Mungkin saya bekalnya makanan pokok masih, tapi teman aja yang jajan mungkin senangnya jajan itu, jadi minta untuk jajan teman. Jadi dia nantinya akan merasa senang. Oke. Pendapat yang lain, penguasaan. Coba, kenapa bersih kok penguasaan? Dalam berteman mungkin dia lebih kuat, terus jadi dia lebih kuat atau lebih tua atau lebih berani dari dia temannya yang lebih lemah, kita berkuasa takut gitu. Ya, berarti dia merasa lebih hebat dari teman-temannya. Namanya anak kan kadang seperti itu. Oke. Ya, tidak jelas. Tidak ada yang salah dari jawabannya Bu Ketty dan Bu Siti. Bu Siti tadi berpendapat dia berarti ada penguasaan, dia merasa hebat. Okay. Terus kalau Bu Ketty tadi dia sudah mendapatkan apa yang dia mau, berarti dia merasa senang. Tapi sebenarnya ada yang lebih tepat lagi, yaitu sebenarnya dia membutuhkan kebebasan. Kebebasan apa? Ada yang tahu? Kebebasan untuk apa? Memilih, betul, untuk memilih makanan yang dia suka, yang keinginkan. Kepada siapa? Kepada orang tuanya di rumah. Nah, harus iya, betul sekali. Jadi apa yang sudah disediakan orang tua malah tidak dimakan. Ya. Secara terpaksa Mau menerima dari orang tua pada aslinya tidak mau. Iya, di luar malah memberontak, kita minta jajan. betul sekali Bu Lucy. Ya, berarti di kelasnya Bu Lucy banyak yang seperti itu. Kalau kelasnya sih Tidak. ya saya pernah Pernah. Iya. ya gitu. Di lingkungan sekitar seperti itu. Betul sekali. Sebenarnya itu adalah kebutuhan tentang kebebasan untuk memilih. Karena seorang anak bebas sebenarnya memilih apa yang dia inginkan, dia sukai, betul. Terus kalau misalnya gini, ada satu lagi. Contoh ada seorang murid, dia kepada temannya suka mengejek. Nah, suka mengejek, memanggil nama temannya dengan sebutan istilah lain. Ini kenapa? Iya, kita mau orang tuanya. Kebutuhan apa ini yang dia cari? Kasih sayang. Kenapa mesti kasih sayang? Kalau menurut saya karena memang dia kurang kasih sayang atau ingin diperhatikan oleh orang lain. Jadi dia ingin berusaha mengejek teman agar teman itu perhatikan. Padahal itu salah, tindakan yang salah. Ada yang berpendapat lain?
Ya betul sekali Bu Lucy. Itu adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan ingin diterima. Betul. Dia kurang kasih sayang sehingga ingin mencari perhatian dari orang lain. Betul sekali. Nah ini contoh kebutuhan dasar. Nah sehingga sudah paham nih. Nah kemudian kita lanjutkan dari kebutuhan dasar seorang anak, maka seorang guru perlu melakukan posisi kontrolnya. Posisi kontrol guru itu sebagai apa saja sih? Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Nah ini penghukum, kiranya sudah tidak asing nih. Penghukum berarti bisa mengeluarkan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, patuhi aturan saya atau awas, misalnya. Ini dengan kata-kata tapi menghukum. Kemudian kamu selalu saja salah atau selalu pasti kamu nulisnya yang paling akhir. Nah ini hukuman, penghukum. Kemudian ada guru yang suka membuat rasa bersalah kepada anak. Nah contohnya biasanya guru kan bersuara lembut tapi membuat muridnya merasa bersalah. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, lembut tapi ya tenang tapi membuat bersalah hatinya. Kemudian contoh lain, berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu ya, lembut tapi hatinya akan terpengaruh. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah ini, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, tidak membuat rasa bersalah, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi, mengajar. Ayolah, bantulah, demi Bapak ya. Ayolah, ingat tidak bantuan Bapak yang sudah selama ini berikan ke kamu. Nah itu sebuah persuasi. Ini berarti teman. Kalimatnya juga seperti kepada teman. Ini posisi kontrol yang ketiga. Kemudian yang keempat, pemantau. Nah ini memantau berarti mengawasi. Nah posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan atau konsekuensi. Nah ini contohnya kalau ada anak yang melanggar, coba peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa coba? Konsekuensinya apa coba? Nah seperti itu. Itu namanya pemantau. Nah kemudian yang terakhir ini adalah manajer. Manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, namun tidak menyalahkan. Ya, contohnya apa? Kan tadi sudah membuat keyakinan kelas, sudah belajar keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini? Apa yang kita yakini? Nah itu diingatkan kembali kepada keyakinan kelas. Kembali ke keyakinan. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Lebih fokus kepada menemukan solusi, bukan mencari siapa yang salah. Nah ini sebagai posisi manajer. Nah sekarang Bapak Ibu guru silahkan tuliskan posisi kontrol apa yang selama ini Bapak Ibu sudah lakukan. Coba pikir kapan. Kadang menjadi teman. Tergantung situasinya selama ini. Coba salah satu bisa berpendapat. Bu Lucy. Kalau yang sudah pernah saya alami ya Bu, karena saya tahu karakter anak itu kan berbeda-beda. Ketika saya menegurnya terlalu keras pun tidak semua anak bisa saya tegur dengan keras. Ada yang keras sedikit saja, anak itu ya mudah merasa sedih atau bagaimana. Jadi paling saya yang saya contohkan membuat rasa bersalah dengan bahasa atau yang kiranya anak itu tidak merasa bahwa saya itu
galak atau menakutkan, tapi dia merasa bersalah. Dan saya juga menanyakan, kalau seperti itu salah apa tidak? Seperti itu saya tanya, oh salah Bu, salahnya di mana coba? Nah anak itu juga menyampaikan sendiri, jadi anak itu tahu memang dia bersalah. Kira-kira Bu Sita menegur salah apa tidak? Tidak Bu, seperti itu. Jadi anak sudah tahu kalau memang saya menegur dia itu harusnya dia tidak marah. Memang itu yang memang saya butuh menegur dia seperti itu. Kalaupun menjadi teman, memang kita ketika kita belajar di kelas pun sama saja bekerja sama nih. Kita belajar bersama-sama, walaupun saya sebagai guru, murid saya sebagai siswa, tapi kita saling kerjasama. Jadi selalu saya tanamkan ke anak, Bu Lucy sudah menerangkan dengan baik, dan kamu pun memperhatikan apa yang sudah Bu Lucy terangkan seperti itu. Contohnya yang sudah saya alami, itu contoh sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Lucy atas pendapatnya. Berarti memang sesuai kondisi ya, sesuai kondisi diterapkan, bisa sebagai teman, bisa cara teguran juga bisa ya. Ya, dari kelima ini berarti semuanya sudah pernah mengalami, ya. Nah sebenarnya tidak ada yang salah di dalam posisi kontrol ini. Namun yang perlu Bapak Ibu guru di sini pahami bahwa posisi guru yang paling ideal itu adalah sebagai seorang manajer. Walaupun tempat-tempatnya memang di dalam lapangan kita menyampaikan kepada murid memang sudah pernah kita laksanakan, sudah pernah kita lakukan. Namun di mana posisi yang paling ideal adalah sebagai manajer. Nah di sini yaitu di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Nah ini posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang menjadikan murid itu sebagai manajer bagi dirinya, sehingga tercipta identitas yang positif atau berhasil pada diri murid. Nah ini selanjutnya kita setelah mengenal posisi kontrol, maka yang paling ideal manajer itu kita bagaimana sih menerapkannya ketika ada suatu pelanggaran. Nah ketika ada suatu pelanggaran, kita baiknya itu menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi itu terbagi dalam 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah ini kita semua akan melakukan hal yang baik yang kita bisa lakukan. Nah kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini langkah yang kedua, itu semua perilaku pasti memiliki alasan. Yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan, karena kita sudah membuat keyakinan kelas, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi kita kembali kepada keyakinan kelas kalau ada sesuatu yang dilanggar. Nah ini segitiga restitusi. Di bawah menstabilkan yang paling dasar, kemudian ada validasi tidak masalah, menanyakan keyakinan. Nah ini contohnya pada proses memvalidasi. Nah contoh pada proses memvalidasi itu menanyakan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, pernah melakukan kesalahan, karena manusia itu tidak sempurna. Kemudian memvalidasi tindakan. Kamu tentunya punya alasan kenapa melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian adalah cara efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, ini proses validasi. Yang pertama menanyakan dulu, menstabilkan identitas dulu bahwa kita memang manusia, kita pasti berbuat salah. Nah, kemudian meningkat ke validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan melakukan itu.
Nah, ayo kita cari terbaik, jalan terbaik. Nah, kemudian kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kita yakini? Coba kamu ingat, bicarakan seperti itu pada murid. Terus atau kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Nah, ini adalah penerapan segitiga restitusi. Nah, ini bagian dasarnya. Jadi tidak tertarik, saya juga bisa melakukan kesalahan seperti itu. Saya tidak tertarik mencari siapa yang salah. Kita semua di sini mencari solusi ya, kepada anak, bicarakan seperti itu. Validasi tindakan, contohnya setiap yang kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu hebat, tidak melakukan seperti itu. Nah, ini sedang memvalidasi. Kamu pasti punya alasan. Nah, ini sedang memvalidasi. Terus keyakinan yang tadi dihubungkan dengan keyakinan kembali. Apa yang kita percaya di kelas kita, bagaimana keyakinan yang sudah kita buat atau kita sepakati. Nah, ini contoh penerapan restitusi yang sudah saya belum dihubungkan namanya. Jadi pada saat itu saya menanyakan kepada murid, di sini kasusnya seorang anak mengejek temannya, kemudian ketika diejek salah satu anaknya ini mendorong temannya. Nah, ini dilakukan segitiga restitusi. Pertama menanyakan dulu kepada kedua anaknya apa yang terjadi. Ini sedang menstabilkan identitas. Apa yang sedang terjadi? Begitu dengar ada laporan bahwa kalian sedang ada dalam masalah. Nah, ini sedang menstabilkan identitas. Kemudian menstabilkan identitas lagi. Apa yang kamu lakukan kepada temannya ketika temanmu itu mengejek? Saya mendorongnya. Kemudian kita kenal lagi, kamu padahal bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Nah, tapi kamu tidak melakukan, kamu sudah hebat. Nah, gitu. Kemudian tanyakan dengan validasi kesalahan. Dengan validasi kesalahan, menanyakan apa alasannya. Nah, di sini guru tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir, apa keyakinan kelas yang sudah kita yakini? Kembali lagi, berarti yang seharusnya kamu yakini yang bagaimana? Nah, itu proses melakukan keyakinan, menanyakan keyakinan. Nah, itu kiranya materi untuk budaya positif, penerapan budaya positif di kelas atau di sekolah. Kemudian kesimpulannya itu bahwa budaya positif itu memang perlu kita lakukan di dalam sekolah sebagai bentuk menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi murid dalam proses pembelajaran. Kemudian budaya positif ini mampu mendorong murid untuk berpikir, kemudian memerdekakan dirinya sehingga menjadi murid yang lebih mandiri lagi serta tanggung jawab. Ini kesimpulannya Bapak Ibu. Kemudian dari keseluruhan materi mungkin ada suatu umpan balik atau pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilakan. Ya, dari saya ya Bu Widi, berhubungan dengan yang terakhir, yaitu restitusi atau proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan pada murid. Yang mau saya tanyakan, apakah dalam restitusi 3 langkah itu harus urut dalam penerapannya, begitu Bu? Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh pada tadi sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuma. Ada lagi, nanti saya tampung dulu pertanyaannya. Ada lagi yang mau memberikan umpan balik atau pertanyaan boleh? Mau berarti gimana? Posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, Manakah yang lebih berat? Mana yang lebih berat? Terima kasih. penghukum dan pembuat rasa bersalah. Terima kasih. Ada lagi? Saya tahu lagi. Satu lagi mungkin, satu lagi. Bu Putri, Bu Isra, Bu Isra, monggo. Ditarik, enggak ditarik. Ditekan. Ditekan, tidak bisa. Ya, yang seperti ditanyakan Ibu, bila kita sudah menerapkan segitiga restitusi, tapi ternyata belum kembali secara sempurna kepada temannya, itu bagaimana? Terima kasih. Ini pertanyaan semua berarti. Baik, yang pertama saya jawab dulu pertanyaan dari Bu Ima. Dari Bu Ima yaitu dari ketiga langkah segitiga restitusi ini apakah harus urut begitu ya? Sebenarnya tidak, urut tidak apa-apa. Sebenarnya tidak urut tidak apa-apa. Namun yang penting di sini fokusnya pada mencari pemecahan masalah atau solusi. Yang penting nanti akhirnya akan menemukan sebuah solusi. Misal ada menanyakan dulu, misal apa alasannya boleh, misalnya divalidasi. Terus kenapa kamu melakukan seperti itu boleh, atau dibalik nanti manusia itu tidak sempurna, memang manusia itu tempatnya salah, misalnya seperti itu. Tapi nanti ujung-ujungnya akan kepada solusi atau pemecahan sebuah permasalahan. Jadi tidak boleh tidak Bapak Bu. Yang kedua yaitu dari Bu Katira bahwa tadi posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu lebih berat yang mana? Kalau ditinjau dari lebih berat yang mana? Kalau penghukum itu biasanya sifatnya melukai fisik, melukai hati. Tapi kalau membuat rasa bersalah itu akan teringat terus biasanya sampai dewasa. Jadi kalau menurut saya itu lebih berat yang membuat rasa bersalah. Jadi kalau ada seorang anak biasanya dikontrol terus, nanti dewasanya itu pasti tidak akan percaya diri, akan membuat rasa bersalah terus. Nanti kalau saya melakukan ini salah seperti itu, jadi ada rasa bersalah. Jadi akan teringat-ingat. Ketika kita dewasa itu yang diingat kita itu pada waktu kecil itu biasanya ya yang negatif ya. Jadi lebih teringat seperti itu. Itu begini. Yes. Selanjutnya dari Bu Yiska tadi pertanyaannya coba diulangi Ibu No. Oh iya ya, bila sudah menetapkan segitiga restitusi ini kok ternyata sudah divalidasi, sudah dikembalikan keyakinan, tapi ternyata belum bisa kembali ke kelompoknya dengan baik ya. Ternyata mengulangi kesalahannya lagi. Ini bagaimana? Nah, memang penciptaan budaya positif ini tidak langsung bisa sukses, Bu. Jadi memang harus secara bertahap, secara berulang-ulang sampai pada akhirnya anak tersebut memang benar-benar meyakini apa yang
sudah menjadi keyakinan kelas. Jadi memang tidak bisa satu kali Bu. Jadi kita harus melakukan berulang-ulang karena memang tidak bisa menjamin satu kali bisa kembali baik kepada kelompoknya. Jadi dilakukan secara bertahap, pelan-pelan dan secara tentunya saja secara berulang-ulang. Nah, setelah itu bisa. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya penyampaian untuk materi budaya positif. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Akhirnya terima kasih. Akhirnya semua materi sudah saya sampaikan dalam diseminasi budaya positif. Sekali lagi di sini saya bukan menjadi orang yang lebih pintar, lebih tahu, bukan. Tapi di sini kita sharing. Untuk apa? Untuk mewujudkan sekolah yang memiliki budaya positif. Terima kasih. Kiranya cukup sekian. Mari kita tutup acara pada kesempatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimah Dwi Utari, wali kelas 3 di SD Negeri 2 Banjar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Widi yang telah menjelaskan atau menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Banjar. Terima kasih atas penyampaiannya. Jadi kami mengerti tentang pengambilan tindakan positif kepada murid-murid kami yang bermasalah, terutama tentang segitiga restitusi. Semoga Widi mendapatkan kelancaran dalam menempuh guru penggerak sampai selesai nantinya sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.